Halo Sobat Ipot semuanya, selamat datang kembali di modul Investment 101 bersama saya Andrian Alamsyah, Investment Specialist Indo Premier Sekuritas. Di modul kali ini kita akan mengupas tuntas segala hal tentang investasi. Nah, di sesi ini kita akan ngomongin investasi dan inflasi. Sedari awal kita udah bahas nih investasi, investasi, investasi. Dan pasti timbul juga pertanyaan, kenapa sih kita harus investasi? Kenapa kita nggak nabung aja? Kan kayaknya sama tuh. Apa iya sama? Nah, kita akan bahas juga tuh teman-teman. Tapi sebelum itu, ada yang ingin saya sampaikan juga. Teman-teman harus tahu ketika teman-teman mulai investasi, ada segelintir manfaat yang akan teman-teman dapatkan. Yang pertama, investasi akan membantu teman-teman dalam hal peningkatan aset. Aset yang teman-teman miliki dapat dikembangkan dengan investasi ini. Investasi juga menjadi salah satu cara untuk teman-teman membuat cadangan finansial, misalnya untuk menghadapi atau persiapan masa pensiun nantinya. Next, investasi juga pastinya itu akan membantu kita mencapai tujuan-tujuan kita di masa yang akan datang. Investasi tentu juga menjadi salah satu cara agar kita mendapat passive income nih, jadi tambahan income ya yang kita dapatkan dari investasi. Dan yang terakhir tentunya juga salah satu manfaat yang kita dapatkan nih ketika kita menginvestasi yang paling utama. Investasi adalah salah satu cara untuk menghadapi bahkan mengalahkan yang namanya inflasi. Nah, ngomong inflasi ini sangat erat ya kaitannya dengan investasi. Kalau kita ngomong investasi ada juga nih inflasinya. Apa sih hubungan antara keduanya? Kita akan bahas juga teman-teman. Ya, jadi investasi memang adalah salah satu cara ya yang teman-teman bisa manfaatkan, teman-teman bisa maksimalkan untuk menghadapi yang namanya inflasi tersebut di masa-masa yang akan datang. Sebelumnya sempat disinggung bahwa investasi dengan tabungan. Apakah keduanya sama atau berbeda? Yuk kita bahas nih bareng-bareng. Investasi dengan tabungan. Kalau kita lihat secara pengertiannya, keduanya sama-sama aktivitas dalam hal menyisihkan dana. Ya, tapi perbedaannya di mana nih? Di tabungan kita memang menyisihkan dana, tapi dana yang kita simpan, yang kita sisihkan itu sifatnya tetap, dia tidak bertumbuh. Tapi kalau investasi, dana yang telah kita sisihkan, ya nanti kita bisa mendapatkan ekspektasi imbal hasil di kemudian hari. So, ini jelas perbedaannya. Dari imbal hasil ini, maka investasi dapat diandalkan untuk melawan inflasi. Beda halnya dengan tabungan, ya. Jadi sama-sama menyisihkan dana, tapi secara prosesnya agak sedikit berbeda, teman-teman, ya. Itu konsep dasar antara investasi juga tabungan. Nah, teman-teman coba perhatikan deh gambar-gambar ini ya. Kita lihat misalnya yang paling kiri ada menu ya, harganya murah-murah banget ya, beda kayaknya zaman sekarang. Kemudian juga di tengah ini ada fast food dengan harga yang sangat murah sekali ya pada saat itu, juga harga kendaraan bermotor yang sangat-sangat murah. Teman-teman, harga ini real ya, cuman ini terjadi di beberapa tahun yang lalu. Ya, maksudnya apa sih kaitannya kita melihat harga-harga ini? Teman-teman pasti tahu, harga-harga barang serupa yang ada di sini sekarang, harganya sudah jauh beda. Itu adalah contoh nyata dari yang namanya inflasi. Ya, apa sih inflasi? Inflasi ini adalah suatu fenomena kenaikan harga secara terus-menerus dan sifatnya menyeluruh. Ya, jadi inflasi ini ada loh teman-teman semua ya. Mungkin, nggak begitu berat secara langsung, tapi ini pasti ada. Dan setiap tahunnya dari masa ke masa, inflasi itu ada potensi untuk peningkatan. Nah, inilah tugas kita sebagai investor ya untuk memaksimalkan dana yang kita punya, mengembangkan aset untuk bisa menghadapi peningkatan nilai tadi. Sehingga nanti ketika nilai-nilai tersebut meningkat di masa yang akan datang, uang kita pun juga sudah ready dan setara dengan nilainya. Maka kita perlu yang namanya investasi, teman-teman. Saya kasih gambaran juga. Rata-rata inflasi kita selama 10 tahun terakhir itu di angka 4,2%. Jika inflasi tahun 2021 kemarin terakhir ya secara year on year itu 1,9%. Nah, teman-teman, di sini berarti kita harus mencari instrumen ya atau tempat investasi yang di mana nanti keuntungannya itu harus bisa di atas inflasi. Ya, karena tujuan kita kan tadi untuk mengalahkan inflasi tersebut. Nah, ini ada beberapa di antaranya, jenis-jenis menu instrumen yang teman bisa pilih untuk menghadapi inflasi. Ya, ada deposito, obligasi, reksadana pasar uang, dan juga saham. Dan saham di sini memang
menjadi salah satu instrumen yang paling unggul karena menawarkan tingkat return yang paling tinggi juga. Tapi tentu di balik dengan return yang tinggi, ada juga risiko yang tinggi juga. Oke, kita akan bahas juga nanti instrumen investasi di modul berikutnya. Oke, demikian penjelasan soal investasi versus inflasi. Sampai jumpa di modul berikutnya yang di mana kita akan membahas prinsip 3M. Thank you teman-teman. Dadah.